Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat siang para bapak ibu pendamping serta adik-adik sekalian yang berada di Sulawesi Selatan. Bersama bapak lagi, atau panggil saya kakak, dengan Kak Syamsul Alim Bahari. Bersama 50 menit kemudian kita akan membahas tentang pengetahuan kuantitatif. Generasi Smart School berkarakter cerdas. Oke. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan masuk di tentang operator bilangan. Ini mungkin materi baru yang adik-adik belum pernah dapatkan di sekolah sebelumnya. Oke, tetapi sebelum masuk di materi ini operator bilangan, kakak mau review dulu. Kemarin kan kakak sempat bahas tentang diskon. Oke, tentang diskon. Jadi kita mereview dulu pertemuan sebelumnya, kemudian kita masuk membahas tentang operator bilangan. Ingat kemarin konsep diskon? Untuk mencari harga diskon, cukup kita sisa diskonnya dikalikan dengan harganya. Contoh, pembelian satu celana memperoleh diskon 30%, sedangkan satu baju memperoleh diskon 90%. Oke. Jika harga awal satu celana dan satu baju tersebut yaitu Rp, oke, jadi harganya sebesar Rp, ditanyakan berapakah uang atau jumlah uang yang harus dibayarkan untuk membeli satu celana dan satu baju. Oke. Jadi sederhana saja. Masih ingat kemarin untuk mencari harga diskon, jadi kita misalkan ada satu celana. Oke. Satu celana. Di sini kan diskon 30%. Oke. Jadi cukup kita mengambil sisa diskonnya. Sisa diskonnya adalah 70% dari 100. Maka di sini 70% dikali dengan harganya. Harganya berapa? Rp. Oke? Maka di sini dikalikan dengan P. Nah, sekarang satu celana. Sorry, satu baju ya. Satu baju diskon 10%. Berarti sisanya berapa? Betul, 90. Maka di sini 90% dikali dengan harganya, yaitu Rp. Yang ditanyakan jumlahnya atau totalnya. Ya udah, tinggal kita jumlahkan. Maka kita peroleh 70% P ditambah 90% P. Maka kita akan peroleh nilai 160% kali dengan P. Oke? 160% kali P. Ya udah. Sekarang apakah ada jawabannya? Belum. Berarti kita harus menyederhanakan dulu. Persen itu artinya 1/100. Sehingga 160% ini sama dengan 160 dibagi dengan 100 dikali dengan P. Oke? Berarti kita sederhanakan. Ini mati, ini tewas, ya kan? 16 dibagi 2 dapat 8, karena
dibagi 2 di atas pembilang, maka penyebut juga wajib dibagi 2 sehingga diperoleh 8 per 5 P. Oke, maka jawabannya adalah 8 per 5 dikali dengan P. Jawabannya adalah error. Oke, jadi ingat, itu konsep diskon. Cukup mencari sisa diskon dikali dengan harganya, maka itu adalah harga setelah diskon. Sampai sini aman? Aman. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk soal baru, yaitu operator bilangan. Oke, sekarang bisa saya lihat kolom chat. Kira-kira ada yang pernah dapat bentuk soal seperti ini? Silakan dijawab di kolom chat. Apakah ada yang pernah dapat bentuk soal seperti ini? Oke, ini gambar apa ini kira-kira? Oke, belum ada ya. Nah, ini salah satu bentuk jenis soal UTBK tahun sebelumnya. Ini materi tentang operator bilangan. Sebenarnya ini mudah, oke. Hampir mirip dengan penjumlahan, perkalian, pembagian, kan? Perpangkatan, pengurangan dan sebagainya. Cuman di sini di operator bilangan ini kita menggunakan simbol-simbol, ya kan? Kita misalkan simbol ini adalah nokta, ya kan? Dikatakan operasi titik atau nokta pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan A dot B, oke, atau dot pakai dot aja ya biar lebih paham. Katanya A dot B itu sama dengan B dikali B kurang A tambah 4. Yang dia tanyakan berapakah nilai 2 dot 3 dot 1. Seperti biasa dalam aturan operasi bilangan harus menyelesaikan yang di dalam kurung, oke. Kita selesaikan dulu ini 3 dot 1. 3 dot 1. Jadi ini kita misalkan ini A. Oke. Dan 1 ini kita misalkan sebagai B. Maka tinggal kita substitusi di persamaan ini. Ya. A dot B, B buka kurung, B kurang A tambah 4. Oh ya udah, tinggal kita masukkan aja. B-nya berapa? 1. Berarti 1 buka kurung, kita hapus saja ini. 1, kemudian 1 dikurang A-nya adalah 3, oke, ditambah dengan 4. Maka kita peroleh nilainya berapa? 1 kurang 3 min 2, oke. Min 2 tambah 2 dapat 2. Berarti di sini 1 dikalikan dengan 2, maka kita peroleh 2. Jadi 3.1 nilainya adalah 2. Ya, tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang dia tanyakan adalah 2.3.1. Nah, ini kan tadi kita sudah peroleh nilainya sama dengan 2. Sehingga cukup kita menuliskan jawabannya dengan mensubstitusi kembali. Berarti 2.3.1 nilainya adalah 2. Ya udah 2.2. Maka kita akan peroleh ya B berarti 2. Karena angkanya sama, tinggal 2 dikurang 2 ditambah dengan 4. Oke. 2 kurang 2 ini kan habis ya, 0. Berarti sisa 4. 4 dikali 2 diperolehlah nilai 8. Oke. Sehingga jawabannya adalah bravo. Bagaimana? Mudah tidak? Bisa diberikan reaksi di kolom chat. Kira-kira mudah tidak soal seperti ini? Ini naik kemarin ya, beberapa tahun yang lalu. Oke, tes B. Oke, ada yang langsung menjawab B. Oke, ingat ini masih soal nomor 2. Berarti ini masih mudah. Sekarang kita masuk di soal yang agak kompleks sedikit ya. Jadi semakin ke belakang, maka soalnya akan semakin kompleks. Oke, kita masuk di soal nomor 3. Oke, ini masih mudah. Oke, sambil Bapak menjawab, silakan diketik di kolom chat kira-kira jawabannya apa.
A dot B sama dengan B buka kurung B tambah A dikurang 1. Oke. A dot B, B kurang B tambah A kurang 1. Ditanyakan 2 dot 3 dot 1. Berarti selesaikan dulu ini 3 dot 1. 3 dot 1. Ini kita misalkan sebagai A dan kita misalkan sebagai B, maka kita peroleh B-nya sama dengan 1, 1, oke. Kemudian 1 ditambah 3 dikurang dengan 1. Maka kita akan peroleh berapa? 1 tambah 3, 4, oke. 4 kurang 1, 3. 3 dikalikan dengan 1, maka kita peroleh nilai 3.1 sama dengan 3. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan mensubstitusi lagi di persamaan yang ingin diselesaikan, yaitu 2.3.-1. Oke, sorry ya. Ini min 1 ya. Bapak ubah dulu kembali. Di sini min 1. Bentar. Ada kesalahan teknis. Kita cek kembali. Berarti 3 dot min 1. Ini misalnya sebagai A dan min 1 sebagai B. Tinggal kita substitusi lagi. Berarti B dikali B tambah A kurang 1. B-nya adalah min 1. Kemudian B-nya min 1 ditambah 3 dikurang 1. Berapa hasilnya? 3 kurang 1, 2. Min 1 tambah 2, min 1. Maka diperoleh min 1 dikali 3 kurang 1, 2, 2 kurang 1, 1. Min 1 kali 1, maka kita peroleh minus 1. Minus 1 ini tinggal kita selesaikan dengan persamaan 2.3 dot min 1. Sehingga kita peroleh 2 dot min 1. Ya, ini yang akan kita selesaikan. Berapa hasilnya ini? B-nya min 1, kemudian min 1 ditambah A-nya 2, oke, dikurang 1. Berarti min 1, 2 kurang 1, 1 kurang 1, 0. 0 dikali minus 1, apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah Charlie. Ya. Mudah ya? Atau sulit? Coba diklik kolom chat. Apakah susah atau gampang? Oke, sudah ada yang jawab C dari SMA 14 Maros. Wow. Kayaknya ini Maros yang paling dekat dari Makassar ya. Paling jauh saya lihat di sini ada dari Luwu Utara. Ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk di soal selanjutnya. Nah, ini kelihatannya rumit, tetapi sebenarnya simple. Oke, kelihatan rumit, tapi sebenarnya simple. Ya, ini cuman beda bahasa. Dikatakan fungsi beta, oke? Dikatakan fungsi beta didefinisikan oleh, dia pakai fungsi beta, didefinisikan oleh beta omega. Kita misalkan aja ini plus x min y kali z. Ini sama dengan 2 dikali Z ditambah Y dibagi X dikurang min omega. Dari sini kan sudah ketahuan bahwa satu ini merupakan nilai dari omega. Oke. Kemudian 2 ini merupakan nilai dari X. Kemudian 4 merupakan nilai dari Y. Dan 3 merupakan nilai dari
Z. Sehingga mudah untuk menyelesaikan persamaan ini. Tinggal mensubstitusi nilai dari omega X, Y, Z ke dalam persamaan yang Bapak kotakkan ini. Maka nanti kita akan peroleh 2 kali Z. Berarti 2 dikali Z-nya berapa? 3 ditambah. Oke? Y dibagi X. Y-nya 4. Dibagi dengan X. X-nya 2. Dikurang min omega. Berarti min 1. Oke? Nah, di sini kita harus dituntut lagi berpikir. Ingat, tidak boleh menjumlahkan langsung 3 dengan 4. Kenapa? Karena masih ada operasi perkalian dan masih ada operasi pembagian. Sehingga diselesaikan dulu perkaliannya dengan pembagiannya. 2 kali 3 dapatlah 6. Ditambah 4 dibagi 2. Itu hasilnya adalah 2. Min kali min dapat plus 1. 6 tambah 1, 7, 8, 9. Maka jawabannya adalah 9. Sehingga jawabannya adalah error. Mudah ya? Jadi soal operator bilangan itu tidak serumit yang kita bayangkan. Mungkin bentuk soalnya baru adik-adik dapatkan, tetapi sebenarnya ini hanya berkaitan tentang penjumlahan, pembagian, pengurangan, perpangkatan. Nanti ada juga perpangkatan. Kalau akar biasanya jarang naik. Oke. Sampai sini aman? Di nomor 4 ini? Aman? Semua dapat angka 9? SMA 19 Bone hadir. Oke, ada yang dapat E. Sudah datang ya dari SMA 19 Bone. Oke, aman. Thank you. Sekarang ini sudah belum ya? Oke, nomor 4. Nah, sekarang coba silakan dikerja. Saya kasih waktu selama 1 menit. Kira-kira jawabannya apa? Ini masih mudah. Langsung dicakar, kemudian klik di kolom chat. Atau kalau mau ngomong juga bisa langsung raise hand. Nanti akan disampaikan di layar. Ayo cepat. Saya melihat dari SMA berapa yang tercepat dan tergesit. Soalnya persis dengan nomor 4. Ditanyakan min D plus C bagi min B kurang 2A. Nilai A 3, nilai B 2, nilai C 6, dan nilai D adalah 4. Ayo, sekarang dicakar. Oke, masih berusaha. Oke, belum ada yang mengetik. Ini dari SMA 2 Wajo kayaknya sudah semangat sekali ya. Sudah pas di depan layar kayaknya itu. Sudah ada yang dapat? Berapa nilainya? Jadi tinggal kita substitusi nilai dari A itu adalah 3. Oke? Nilai dari A adalah 3. Oke, sudah ada yang jawab dari SMA 2 Wajo. A. Oke, kita buktikan apakah betul dapat. Jawabannya adalah minus 13. Oke, terima kasih dari SMA 2 Wajo. Kita buktikan. Ini sebagai A, kemudian ini sebagai B, ini sebagai C, dan 4 sebagai D. Oke, dari SMA Luhut Utara juga memperoleh opsi A min 13. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Min D tambah C bagi. Oke. Luhut Timur juga sudah menjawab. Terima kasih. Berarti minus 4 ditambah C-nya adalah 6 dibagi dengan min B. B-nya adalah 2 dikurang 2 kali A. A adalah 3. Berarti min 4 tetap ditambah 6 bagi min 2 diperoleh min 3 dikurang 2 kali 3 dapat 6. Berarti min 4 dikurang 3 min 6. Min 4 min 3 min 6. Jadi minus itu ibaratnya utang. Utang saya 4, utang lagi 3, utang lagi 6. Berarti utang saya bertambah. Ya, bertambah menjadi 13. Karena masih utang, masih ada minus. Oke, benar ya? Terima kasih bagi teman-teman tadi yang sudah menjawab. Sudah benar, jawabannya adalah 13. Mantap.
Oke, ini masih mudah. Semakin ke belakang, soalnya akan semakin kompleks. Nah, oke. Saya pikir ini mudah. Ini paling 30 detik selesai. Coba dikerjakan. P, kita anggap aja ini kali, P kali Q kali R, itu diubah menjadi P ditambah Q, kemudian dipangkat R kurang 2. Oke, langsung dituliskan di kolom chat nilainya. Oke, ada alfa. Wow, semua ya, dari Maros, SMA 4 Maros. Oke, coba kita buktikan. Nilai P ini adalah 3. Oke, AA. Oke, nilai Q adalah 2 dan nilai R adalah 4. EO katanya E25. Oke, dari SMA 14 Bulukumba. SMA 2 Wajah juga menjawab E. Oke, tinggal ini mudah ya. P tambah Q. P-nya kan 3. Q-nya adalah 2. Oke, berarti P-nya 3 ditambah dengan 2 pangkat R adalah 4 dikurang dengan 2. Maka kita peroleh 3 tambah 2, 5. 4 kurang 2 dapat 2. 5 pangkat 2 kita akan peroleh hasilnya adalah 25. Oke. Nah, sekarang yang ingin Bapak jelaskan seperti ini. Kita tes dulu konsepnya. Sekarang saya tanya, 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Oke, coba di kolom chat, 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Hore, SMA Bulukumba benar. 25. Dari mana dapat 25? Karena 5 dikali dengan 5. Maka kita peroleh 25. Sekarang, kita cek lagi. Minus 5 pangkat 2. Ini hasilnya berapa? Oke, ada dari SMA 19 Bulukumba. Oke, sekarang saya tanya, min 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Ini konsep dasar, jangan sampai bentuk soalnya diubah menjadi min 5 pangkat 2. Hasilnya berapa? Ada tadi yang raise hand, saya lihat. Min 5 pangkat 2 hasilnya berapa? Masih 25? Yakin? Masih 25, kita cek dulu. Ingat, yang berpangkat di sini, katanya SMA 14 Bulukumba, yakin ya. Yang berpangkat di sini hanya 5. Oke, hati-hati. Di sini sering keliru konsepnya. Jadi minusnya di sini tetap. Yang berpangkat cuma 5-nya. Berarti 5 pangkat 2. Maka kita peroleh min 5 dikali 5. Maka hasilnya minus 25. Ya. Jadi hati-hati. Oke. Seandainya di sini ada pangkat dalam kurung baru berpangkat kayak gini, baru hasilnya plus 25 karena ini minus 5 dikali dengan min 5. Ini hasilnya 25 karena min kali min. Oke, enggak apa-apa. Lebih baik salah sekarang, nanti pada saat ujian insya Allah benar semua. Oke, 2 konsep terakhir saya tes lagi masalah perpangkatan karena ini sering banget keliru. Sekarang saya tanya, 2 pangkat 2 pangkat 3. Ini hasilnya berapa? 2 pangkat 2 kemudian pangkat 3. Oke, bisa langsung ngomong juga boleh, mau di kolom chat juga boleh. 2 pangkat 2 pangkat 3, hasilnya berapa? 64. Oke, 64. Dari mana dapat 64? Kita buktikan. Yang berpangkat adalah 2. Bilangan yang berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sehingga diperoleh 2 pangkat 6. 2 pangkat 6, maka nanti kita akan peroleh nilai dari 64. Nah sekarang, bagaimana kalau kakak hilangkan dalam kurungnya? Sehingga menjadi, saya kasih ganti warna biar kelihatan. Bagaimana kalau kayak gini? 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah ini hasilnya berapa? Ini tanpa dalam kurung. Nggak usah menyelesaikan sampai hasil endingnya. Cukup kira-kira hasilnya 2 pangkat berapa. Oke, sekarang kira-kira ada yang bisa jawab. 2 pangkat 2 pangkat 3, dia 2 pangkat berapa hasilnya? Kalau tadi ini kan bilangan yang berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka 2 kali 3 dapatlah di sini dapat 2 pangkat 6. Nah sekarang kalau 2 pangkat 2 pangkat 3 tanpa kurung, kira-kira hasilnya berapa?
Nah, ini sering banget juga naik konsep dasar. Dan masih banyak yang keliru. Ada yang sudah dapat? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Wow, SMA 14 Bulukumba. Benar. Ya, kalau kurungnya tidak muncul, oke, tidak ada, maka yang berpangkat sebenarnya hanya 2 pangkat 3. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Maka diperoleh 2 pangkat 8. Oke, terima kasih SMA 14 Bulukumba dengan SMA 2 Wajo. Oke, aman ya? Saya pikir aman. Oke, ini konsep perpangkatan sedikit Bapak kasih konsepnya. Oke, ini baru nomor 6. Hore, terima kasih. Ini sekarang mudah. Nomor 7. Ayo, langsung dijawab lagi. SMA 2 Wajo, hore. Ini masih mudah. Ini entah simbolnya apa. Kita misalkan aja ini dot atau nokta atau apa, terserah. Yang penting hasil dari A bla 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 B bla 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 C, hasilnya adalah A pangkat B bagi C. Oke, ayo dipercepat. 9. Oke, sudah ada yang dapat 9 dari apa ini? FTR. The Gaps FTR ada dari 12 IPA 6 SMA 5 Bone. B. Lu Utara Maros 14 Maros. Oke, kita buktikan nilai A-nya sama dengan 6. Ini A, ini adalah B, dan ini adalah C. Ya udah, tinggal kita masuk A pangkat B, 6 pangkat 2 dibagi dengan 4. 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Duluan Kak Beng dari SMA 2 Wajah. Oke, permasalahan jaringan gini. 6 pangkat 2 adalah 36 dibagi dengan 4, maka diperoleh nilainya adalah 9. Oke, sudah hadir juga dari SMA 25 Bone. Oke, mantap. Semakin kesini sudah semakin bisa. Oke, kita tes lagi. Apakah masih semangat? Ini masih muda ya. Nah, sekarang coba dikerjakan. Sudah masuk yang agak-agak ribet sedikit. Dikatanya A dot B sama dengan A dikali B kali A per 3 dikurang dengan A. Oke, silakan dikerja. Oke, silakan. Saya akan lihat siapa dari SMA berapa yang paling gercep. Ya, jangan takut salah. Lebih baik salah sekarang daripada salah di kemudian hari. Tinggal disubstitusi. Selesaikan dulu yang dalam kurung. Hasilnya berapa nanti diselesaikan lagi dengan 2 dot. Oke, sudah ada yang jawab itu. Error, SMA 2 Wajo error. Minus 4, oke. Oke, mantap. Dari SMA 2 Wajo. Kita lihat dari SMA berapa lagi? SMA 8 Wajo sudah dapat E. Oke, katanya E. Coba kita buktikan. SMA 2 Wajo juga mendapatkan E. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah E. Kita buktikan. Jadi selesaikan dulu minus 3 dot min 2. Oke. Minus 3 dot min 2. Ini nilai dari A dan ini nilai dari B. Maka kita akan peroleh A kali B kali A. Sehingga A-nya adalah min 2. Kemudian B-nya adalah min 3. A-nya itu adalah min 3. Ya. Kemudian dikali B-nya min 2 dikali dengan A min 3 per 3 dikurang dengan A. A adalah min 3. Oke. Ini minus 3-nya sudah habis ya. Maka kita akan peroleh nilainya adalah minus 2 kali min 3. Itu kan hasilnya min 6. Tapi karena ada minus di sini, min kali ketemu min lagi, maka dia menjadi positif 6. 6, kan? Apakah ada yang keliru? Kita cek dulu. Min 3, min 2 dikali A-nya min 3. Oke, min 2 kali min 3, min 6. Di plus 6. Min kali min A. Berarti 6 plus
3. Kok saya dapat 9 ya? Atau ada opsi yang salah? Tadi teman-teman dapat jawab berapa? Oh, ini belum selesai ya. Ini baru min 3 dot min 2 ya. Kita belum selesai. Kita masih ingin menyelesaikan dari 2 dot ini ya. Kita cek dulu. 2 dot 9. Oke. Ini kan hasilnya 9 tadi. Sehingga kita akan peroleh nilai dari A kali B kali A. Berarti A-nya ini misalkan ini A dan ini kita misalkan sebagai B. Berarti 2 dikali B-nya 9 dikali A-nya 2, oke, per 3 dikurang A-nya 2. 9 bagi 3 kan dapat 3 ya. Berarti 2 kali 3 kali 6 berapa itu? 2 dikali A-nya 2, oke. Kemudian B-nya 9 kali 2. Berapa hasilnya ini? 6 kali 2, 12. 12 kurang 2 hasilnya 10. Kok saya dapat 10 ya? Bisa lihat di kolom chat. Mungkin Bapak yang keliru. Oke, semua katanya jawab E. Ada yang C, SMA 2 Libu Timur. Kita cek kembali di mana kekeliruannya. A dikali B kali A, B-nya 9, min 2 kali min 3 min 6, plus 6 kali, berarti min, oh ini minus 6 ya, sorry. Ini plus 6 karena ini minus ya. Berarti minus 6 tambah 3, maka di sini sebenarnya nilainya adalah minus 3, sorry ya. Minus 3. Sehingga, kita ulangi, sorry, ada kekeliruan. Berarti 2 dot min 3. Oke, ini nilai dari B. Sehingga kita peroleh berarti 2 dikali B-nya min 3 dikali dengan A dapat 2 per 3 dikurang A-nya 2. Berarti ini habis. Oke, berarti 2 kali min 2 min 4. Min 4 kurang 2. Oke, ternyata jawabannya adalah minus 6 ya, bukan minus 4. Oke? Oke, tadi dua persepsi, ada C dengan ada E. Ternyata yang benar adalah minus 6. Oke, jadi kita harus perlu hati-hati. Kakak juga biasa sering keliru. Jadi semakin banyak latihan akan semakin bagus. Practice makes perfect. Oke? Aman ya sampai sini? Oke, aman. C. Ini dari SMA mana ini? Dari Gaps 14 Bulukumba, aman. Oke. Sekarang silakan dikerja lagi. A dot B sama dengan A tambah B, 3A kurang B. Ditanyakan 2 dot 3. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini mudah. Jadi Bapak kasih kesempatan kepada adik-adik di sana untuk menyelesaikan soal ini. Oke, apakah sudah ada yang menjawab? Masih menghitung mungkin ya. Tinggal disubstitusi. Aman bosku dari SMA 2 Wajo. Oke. Oke, yang lain harus mencakar. Jangan sampai cuma satu orang yang mencakar di situ ya. Semua harus semangat. Ya, kita menuju road to SNBT. Oke, di SMA 2 Wajo kayaknya sudah kasih hati setengah ya. Saya lihat. Ada sudah masuk SMA 2 Bone. Yeay, itu yeay maksudnya apa itu yeay? SMA Negeri 13 Bulukumba. Ingin menjawab atau gimana ini? Oke, SMA 13 Bulukumba jawabannya apa? Oke, belum ada yang menjawab. Sambil menunggu kita akan menghitung. Oke, sudah ada SMA 2 Wajo delta. Oke, 147. Oke, the first school ya, SMA 2 Wajo. Ya udah, yang selesaikan dulu adalah 2 dot 3. Oke, SMA 5 Bone B. Oke, ada dua persepsi, ada Bravo, ada delta. Kita akan buktikan mana yang benar dan mana yang kurang tepat. Bukan berarti salah. Oke, 2 dot 3
2.3. Berarti A tambah B, berarti 2 tambah 3. Oke, kemudian dikali 3 dikali A, ini A ya. Dan ini adalah B. Oke, ada D juga dari the gaps. Ini gap dari gaps ini sema berapa ini? The gaps FTR. 3 kali A. A-nya adalah 2 dikurang B adalah 3. 2 tambah 3 dapat 5 kali 6 kurang 3. 30 kurang 3 diperoleh berapa? 27. Oke. Oh, SMA 4 Maros 12 Mia 1. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita substitusi lagi di 2 dot hasil ini, 2.3. Oke. Hasilnya tadi katanya 27. Kita buktikan. Maka 2.27. Ini adalah A dan ini adalah B. Sehingga ya, kita akan dapatkan A tambah B berarti 2 tambah 27. 3 kali A. 3 kali 2 dapat 6. Dikurang B. B-nya adalah 27. Oke. 2 tambah 27 dapat 29 dikali 6 dikurang 27. 29 kali 6 berapa? Simpan 5, 6 kali 2 12 berarti 174. Berarti 174 dikurang 27, maka hasilnya adalah 147. Oke, ternyata jawabannya adalah delta, ya. Oke, enggak apa-apa. Tadi ada yang jawab, bravo. Enggak ada masalah. Kita masih belajar, ya. Cuaks katanya. Oke. Aman ya? Sekarang. Nah, ini lebih ribet lagi karena langsung disediakan 3. Coba diselesaikan sambil Bapak menunggu. Jadi ini lebih ribet lagi ya. Karena harus 3 noktah yang harus diselesaikan. Jadi noktanya dia hanya ubah menjadi kotak hitam. Ya, ingat itu hanya merupakan simbol, ya. Jadi jangan takut dengan simbol. Tinggal disubstitusi. A dot B sama dengan AB dikali B tambah 1. Ini angkanya mudah karena hanya angka 1 2. Selesaikan 1 2 berapa? Kemudian 3 1 berapa? Nanti hasil dari keduanya diselesaikan lagi. Jadi 3 kali penyelesaian. Nah, ini yang disebut dengan soal lebih kompleks, ya. Apakah sudah ada yang mengerjakan? Jadi selesaikan dulu 1.2. Kita misalkan dot aja ya, biar lebih mudah. 1 kita anggap aja dot. 2, ini hasilnya adalah AB B tambah 1, ya. Ini A, kemudian ini B. Berarti A kali B dapat 2. Buka kurung, B-nya adalah 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan 3 diperoleh dapat 6. Oke, apakah ada yang sudah menjawab? Oke, C kaks. Oh, ada C, ada E dari SMA 5 Maros. Ada C, ada E. Oke, terjadi perbedaan mazhab ya. Kemudian 3.1. 3.1 berarti A kali B, 3 kali 1 dapat 3, kemudian B-nya adalah 1 ditambah 1. Maka kita akan peroleh 3 dikalikan dengan 2. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, yang sekarang inilah yang harus diselesaikan. 6.6, oke? 6.6. 6.6. 6 kali 6 dapat 36. Oke, buka kurung, 6 tambah 1. Maka kita akan peroleh 36 dikali dengan 7. Oke. Nah, kalau mungkin agak lemah menghitung, cukup kita perhatikan
satuannya. Satuan itu adalah angka yang paling terakhir. Angka yang terakhir adalah kan 7. Di sini 6. 7 kali 6 adalah 42. Berarti pasti satuannya 2. Oke? 7 kali 6, 42, satuannya 2. Ya udah tinggal kita cek mana jawaban yang satuan 2. Oh, ternyata cuman error. Sehingga dapat disimpulkan nilainya adalah 252. Jadi kadang soal itu tidak perlu kita menghitung atau menyelesaikan semuanya. Karena soal itu pasti akan dibuat sedemikian rupa, bisa diselesaikan dengan trik sederhana. Oke? Sampai di sini aman? Atau masih cuaks? Aman ya? Ini sudah masuk di soal nomor 10. Kita masih ada waktu ya. Oke. Nah, sekarang lebih komprehensif lagi soalnya. Oke. Silakan dikerjakan. Sambil Bapak lihat di kolom chat ya. A dot B sama dengan A kurang B, B kurang 8. Jika, jika min 1 dot 2 sama dengan P dot 5. Nah, di sini dia tanyakan lagi satu variabel. Berapakah nilai atau variabel P? Oke, silakan dikerjakan. Ini lebih ribet lagi karena kita harus menghitung satu variabel. Bagaimana memindahkan variabel yang satu ke variabel yang lain antara ruas kiri dengan ruas kanan. Oke, silakan. Jadi selesaikan dulu min 1 dot 2, kemudian P dot 5. Apakah sudah ada yang menjawab sambil kakak menyelesaikan? Min 1 dot 2. Oke, saya selesaikan di sini aja. Min 1 dot 2. Oke, min 1 dot 2. Berarti ini A, ini B, ini A, ini B. Oke. A kurang B, B kurang 8. Min 1 kurang 2. Min 1 kurang 2 dapat min 3. Kemudian B kurang 8. B-nya 2. 2 kurang 8 dapat minus 6. Oke. Sudah ada yang jawab? Silakan diklik di kolom chat. Kemudian A kurang B berarti P kurang 5. Oke. Aman ya? Kemudian B kurang 8. B-nya 5. 5 kurang 8 minus 3. Minus 3 dikali minus 6 hasilnya adalah plus 18. Oke. Sama dengan P dikurang 5 dikali dengan minus 3. Oke, jadi saya pikir ini sudah ketahuan. 18 dibagi dengan minus 3 itu hasilnya adalah minus 6. Sehingga minus 6 sama dengan P dikurang dengan 5. Ya. Sehingga nilai P sama dengan minus 6-nya tetap, min 5 pindah ruas ke kiri jadi plus 5. Maka kita peroleh nilai P sama dengan minus 1. Apakah semua dapat B? Coba kita lihat. Oke, B. Sema 13, sema 2. Oke, lagi. Oke, tenang. Ya. Apa itu? N. Ya. Sema 13, B. Oke, terima kasih. Sama benar ya, dapat nilai B. Aman ya? Oke. Sekarang lebih kompleks lagi, ya. Nah, kira-kira ini soalnya gimana? Jadi betul-betul kita harus pahami dulu bentuk soal yang sering naik. Misalkan, ini apa namanya ini? Kalau yang sering main kartu pasti tahu ya. Kalau kita dalam bahasa Bugis itu kan kilor, gitu kan? Ini kemudian love, ini apa ya? Cidu ya. Mungkin ada bahasa lain ya di kampung kalian. Misal, kilor, love, cidu menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika 6
kilor 2 log 4 ciduk 3 kecil sama dengan 5. Jadi sini kata kuncinya. Kecil sama dengan 5. Manakah triple berikut yang benar? Triplenya maksudnya adalah di poin 1, 2, 3, 4. Ini triplenya. Triple 1, triple 2, triple 3. Oke, jadi ini konsep tentang soal yang benar salah ya. Ini kemarin sudah kakak jelaskan. Jadi langkah pertama ketika dapat bentuk soal ada 4 pernyataan, kemudian kita harus memilih jawaban, maka selesaikan dulu di poin pertama. Ini mudah sebenarnya. Tinggal kita mengganti sebenarnya, mengganti love jadi kali atau bagi sesuai dengan pernyataan yang diinginkan. Dari sini kan sudah kita ketahui 6 kilor 2. Berarti kilornya di situ merupakan tambah ya. Itu maksudnya. Sehingga 6 ditambah. 6 ditambah 2. Love-nya adalah minus 4 dibagi dengan 3. Apakah ini kecil sama dengan 5? Nah, ini yang harus kita selesaikan satu-satu. Coba kita buktikan. 6 tambah 2, 8. 8 dikurang 4. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Harus 4/3. 4/3 itu kan pasti 1 koma. Ya kan? Sehingga 8 dikurang 1 koma pasti apakah kecil sama dengan 5? Salah ya. Ya, maka jawaban ini adalah salah. Karena 6 tambah 2, 8. 4 bagi 3 kan sudah 1 koma. 8 dikurang 1 koma pasti 7 koma. 7 koma apakah lebih kecil daripada 5? Sudah salah. Berarti 1 salah, 3 pasti salah. Tapi tidak apa-apa. Coba kita buktikan. 6 dikurang 2, tinggal kita substitusi ini, ditambah 4 dibagi dengan 3. Apakah kecil sama dengan 5? 6 kurang 2, 4. 4 ditambah 4 bagi 3, 1, sekian-sekian. 4 ditambah 1, sekian-sekian pasti 5, sekian-sekian. Kan? Jadi tidak usah kita mengalih semuanya. Sehingga jelas ini juga salah. 1 salah, 3 pasti salah. Setelah itu cek lagi di nomor 4. Coba kita lihat lagi. 6 dikurang 2 dikali 4 ditambah 2. Apakah kecil sama dengan 5? Jadi selesaikan dulu yang perkalian. Maka kita peroleh 6 kurang 8 ya. 6 kurang 8 minus 2. Minus 2 tambah, ini min 8 ya. 6 kurang 8 min 2. Min 2 tambah 2, 0. Benar ya. 0 lebih kecil sama dengan 5. Berarti 4 benar. Sekarang kita periksa lagi di nomor 2. 6 ditambah 2 dibagi dengan 4, ditambah dengan 3. Apakah kecil sama dengan 5? Nah, ini lagi yang harus kita selesaikan. Kita cek. 6 tambah 2 bagi 2, 2 bagi 4 kan berapa? 1/2 ya. Sudah ada jawab delta. 1/2, 6 tambah 1/2, 0,5. 6,5 tambah, berarti salah ya. Ini pasti lebih besar daripada 5, bukan lebih kecil sama dengan 5. Sehingga jawabannya adalah delta. Sema 2 bone. Terima kasih. Jawabannya adalah delta. Karena hanya 4 yang benar. The last number. Kita masih ada waktu sedikit. Oh, sudah habis ya. Oh, ini. Nah, ini. Sambil dijawab Bapak kerjakan. Ini lebih simpel karena cuman 2 operasi bilangan ya. Soalnya mirip, cuman yang menyatakan di sini pernyataannya adalah ada theta dengan delta ya. Jadi, cukup menyatakan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian.
tinggal kita substitusi lagi. 6 theta 3, berarti tetanya adalah minus. Berarti 6 min 3 kali 4. Apakah besar 5? Min 3 kali 4 min 12. 6 kurang 12 minus 6. Ya, minus 6. Apakah minus 6 lebih besar daripada 5? Salah. Oke. Kita cek lagi nomor 3. Oke. 6 theta 3 berarti 6 bagi 3. Oke, kemudian kurang 4. Apakah besar daripada 5? 6 bagi 3 2. 2 kurang 4 minus 2. Apakah minus 2 besar 5? Salah juga. 1 salah, 3 salah. Oke, sudah ada yang jawab Charlie. Katanya 1, 2 dan 4. Oke, coba kita buktikan di poin nomor 4. Ingat, 1 salah, 3 pasti salah. Kemudian langsung cek di poin nomor 4. Oke, ada yang jawab delta. Oke, ada 2 persepsi, delta dengan Charlie. Kita buktikan lagi. 6 dibagi dengan 3. Oke, dikali dengan 4. Apakah besar 5? 6 bagi 3 2, 2 kali 4 8. 8 besar 5, berarti benar. Kita cek lagi nomor 2. Oke. 6 dikurang 3 dibagi 4. Apakah ini besar 5? 6 kurang, jangan langsung 6 kurang 3 ya. Harus 3/4. 3/4 kan 75%, berarti berapa ya? 0,75. Itu kan 0,75, berarti 6 dikurang 0,75. Ini berapa? Ini pasti lebih besar daripada 5. Ya. Ini dapat 5, dapat 2. Oke, benar ya? Lebih besar daripada 5. Berarti benar. 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah eng Charlie. Oke? Aman ya sampai sini? Jadi itu merupakan bentuk-bentuk soal operator bilangan yang mungkin baru adik-adik dapatkan, tapi jangan terlalu berkecil hati ya, karena soalnya sebenarnya mudah, hanya berkaitan tentang operasi bilangan. Cuman kita bahasakan terkait operator bilangan. Oke? Karena kita sudah sampai di penghujung acara. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sekarang bisa saya lihat zoomnya. Kita masih ada waktu 1 menit. Oke, yang dengar suara saya silakan angkat tangan kanannya. Silakan angkat tangan kanannya. Kemudian tepuk pundak teman di sebelah kanan dan katakan terima kasih ya sudah menemani saya dari siang sampai sekarang. Tepuk pundak teman di sebelah kanan. Oke, tepuk-tepuk. Jangan dipukul ya, ditepuk-tepuk. Makasih ya, teman. Sampai sebutkan namanya. Oke. Kemudian yang dengar suara saya angkat tangan kirinya. Kemudian tepuk pundak teman di sebelah kiri dan katakan tetap Ki semangat ya. Jangan Ki mengeluh, gitu kan? Oke, terima kasih dari Makassar hadir dan di studio hanya saya lihat ada dari Bone, Wajo, Luwu Utara, Bulukumba, Maros, Makassar, Jeneponto dari BLK Bulukumba. Bertemu Aura Kasih, pergi beli berlian, makan kuaci, cukup sekian dan maaci. Saya Syamsul Alim Bahri, undur diri dari pertemuan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.